Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'du. Di sini saya Sofyana Fauzi sebagai pemateri pertama dari kelompok 2 dan di sini kami akan menjelaskan tentang cara menentukan lokasi atau layout dan mengelola sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama yaitu pengertian lokasi dan layout. Untuk menjalankan kegiatan usaha diperlukan tempat usaha yang dikenal dengan lokasi. Lokasi ini penting baik sebagai tempat menjalankan aktivitas yang melayani konsumen, nasabah, atau pelanggan, aktivitas produksi, aktivitas penyimpanan, ataupun untuk mengendalikan kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Lokasi merupakan tempat melayani konsumen, dapat pula diartikan sebagai tempat untuk memajangkan barang-barang dagangannya. Konsumen dapat melihat langsung barang yang diproduksi atau jenis dijual baik jenis jumlah maupun harganya. Dengan demikian, konsumen dapat lebih mudah memilih dan bertransaksi atau melaksanakan pembelanjaan terhadap produk yang ditawarkan secara langsung. Sebagai tempat produksi, lokasi digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan produk baik barang ataupun jasa. Lokasi ini kita kenal dengan nama pabrik. Dalam lokasi ini, aktivitasnya jelas, mulai dari proses kedatangan bahan baku, pengolahan sampai dengan pengiriman ke konsumen ataupun ke gudang. Sebagai tempat mengendalikan aktivitas perusahaan, lokasi juga berfungsi sebagai tempat pertemuan antara berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Lokasi ini kita kenal dengan nama kantor pusat. Kantor pusat digunakan sebagai tempat membuat perencanaan untuk berbagai kegiatan, melakukan pengendalian atau pengontrolan terhadap semua aktivitas usaha, serta membuat laporan usaha kepada berbagai pihak. Kantor pusat juga memiliki wewenang untuk memutuskan sesuatu yang memiliki nilai strategi. Ya, lokasi untuk menyimpan barang, jasa ataupun sebagai tempat untuk menyimpan hasil usaha dikenal dengan nama gudang. Gudang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan bahan baku, barang setengah jadi ataupun barang jadi. Beragam lokasi yang dapat dimiliki perusahaan disesuaikan pula dengan kebutuhan perusahaan. Pendirian suatu lokasi harus memikirkan nilai pentingnya karena akan menimbulkan biaya bagi perusahaan. Penentuan suatu lokasi juga harus dapat tepat sasaran karena lokasi yang tepat akan memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan, baik dari segi finansial maupun non-finansial. Keuntungan yang diperoleh dengan lokasi yang tepat antara lain yaitu yang pertama, pelayanan yang diberikan kepada konsumen dapat lebih memuaskan. Yang kedua, kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja yang diinginkan baik jumlah maupun kualifikasinya. Yang ketiga, kemudahan dalam memperoleh bahan baku ataupun bahan penolong dalam jumlah yang diinginkan secara terus-menerus. Yang keempat, memudahkan untuk memperluas lokasi usaha karena biasanya sudah diperhitungkan untuk usaha perluasan lokasi sewaktu-waktu. Yang kelima, memiliki nilai atau harga ekonomi yang lebih tinggi di masa yang akan mendatang. Yang keenam atau yang terakhir, meminimalkan terjadinya konflik terutama dengan masyarakat dan pemerintah setempat. Di samping lokasi perusahaan, perlu juga dipikirkan tata letak sebagai tempat melakukan kegiatan usaha. Tata letak ini dikenal dengan nama layout. Layout yang perlu dilakukan adalah terhadap gedung, baik pabrik, bentuk gedung, atau lainnya.
yang berkaitan dengan gedung tersebut. Kemudian layout ruangan beserta isinya, kursi, meja, lemari, mesin, peralatan, dan sebagainya. Penentuan layout juga perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti keamanan, kenyamanan, keindahan, efisiensi biayanya, fleksibilitas, dan pertimbangan lainnya. Kita berlanjut ke jenis-jenis lokasi. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa lokasi digunakan untuk berbagai keperluan perusahaan. Pemilihan lokasi tergantung dari jenis kegiatan usaha atau investasi yang dijalankan. Setiap perusahaan paling tidak memiliki 4 lokasi yang dipertimbangkan sesuai keperluan perusahaan, yaitu yang pertama lokasi untuk kantor pusat, kedua lokasi untuk pabrik, ketiga lokasi untuk gudang, keempat lokasi untuk kantor cabang. Kantor pusat merupakan lokasi mengendalikan kegiatan operasional cabang-cabang. Semua laporan kegiatan dan pengambilan keputusan dilakukan di kantor ini. Kantor pusat juga digunakan untuk mengendalikan seluruh aktivitas cabang-cabang usaha. Lokasi untuk kantor pusat biasanya berada di ibu kota negara atau provinsi. Lokasi pabrik merupakan lokasi yang digunakan untuk memproses atau memproduksi barang atau jasa. Lokasi ini biasanya didirikan dengan berbagai pertimbangan. Apakah mendekati bahan baku, mendekati pasar, sarana dan prasarana, atau transportasi. Lokasi gudang merupakan tempat penyimpanan barang milik perusahaan, baik untuk barang yang masuk maupun yang keluar. Lokasi gudang biasanya di daerah kawasan pergudangan. Hal ini dilakukan karena lokasi di sekitar kawasan pergudangan terkenal aman dan memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Demikian penjelasan saya tentang pengertian lokasi dan jenis-jenis lokasi. Selanjutnya, pemateri selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudara kami Prawira Bentara. Atas waktunya saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh saudara Fauzi. C. Pertimbangan penentuan lokasi. Penentuan lokasi harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Kesalahan dalam menentukan lokasi akan berakibat fatal bagi suatu usaha. Kerugian yang diderita perusahaan sangatlah besar. Oleh karena itu, prioritas untuk menentukan lokasi sebelum ditempatkan perlu dianalisis secara baik. Secara umum, pertimbangan untuk menentukan lokasi adalah sebagai berikut. 1. Jenis usaha yang dijalankan, dekat konsumen atau pasar. 3. Dekat bahan baku. 4. Kesediaan tenaga kerja. 5. Sarana dan prasarana. 6. Dekat dengan pusat pemerintahan. 7. Dekat lembaga keuangan. 8. Berada di kawasan industri. 9. Kemudahan untuk melakukan ekspansi atau perluasan. 10. Kondisi adat istiadat, budaya, dan sikap masyarakat setempat. 11. Hukum yang berlaku di wilayah setempat, dan beberapa pertimbangan lainnya. D. Pertimbangan penentuan layout. Layout merupakan proses penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Perencanaan berkenaan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi. Untuk memperoleh layout yang baik, perusahaan perlu menentukan hal-hal berikut. 1. Kapasitas dan tempat yang dibutuhkan. Mengetahui jumlah pekerja, mesin, dan peralatan yang dibutuhkan akan memudahkan kita mengetahui kapasitas yang dibutuhkan untuk menentukan layout dan penyediaan tempat atau ruangan untuk setiap komponen tersebut. 2. Peralatan untuk menangani material atau bahan. Maksud peralatan untuk menangani material atau bahan adalah alat yang digunakan dalam operasi perusahaan. Layout juga sangat tergantung pada jenis material atau bahan yang dipakai, misalnya derek dan kereta otomatis untuk memindahkan bahan. 3. Lingkungan dan estetika. Keputusan layout juga didasarkan pada lingkungan dan estetika. Tujuannya adalah
agar ada kelulusan dan kenyamanan tempat kerja, seperti penentuan jendela dan sirkulasi udara ruangan. 4. Arus informasi. Layout juga harus mempertimbangkan arus informasi. Pertimbangan terhadap cara untuk memindahkan informasi atau melakukan komunikasi perlu dibuat sebaik mungkin. Dan yang terakhir, 5. Biaya perpindahan antara tempat kerja yang berbeda. Pertimbangan di sini lebih ditekankan pada tingkat kesulitan pemindahan alat dan bahan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Ardani. Saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pendidikan secara umum. Oleh karena itu, fungsi-fungsi dalam pengelolaan sumber daya manusia harus dilaksanakan secara optimal sehingga kebutuhan yang menyangkut tujuan individu, perusahaan, organisasi maupun kelembagaan dapat tercapai. Di samping itu, dengan prosedur pengelolaan sumber daya manusia yang baik, diharapkan kekurangan dan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yaitu yang terkait dengan kemampuan daya saing dapat teratasi. Suatu bukti bahwa bangsa Indonesia masih belum siap untuk bersaing dalam dunia global dapat dilihat dari kemampuan daya saing sumber daya manusianya. Tenaga ahli kita saat ini belum cukup memadai untuk bersaing di tingkat global. Dilihat dari pendidikannya, angkatan kerja saat ini sungguh memprihatinkan. Pertama, pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan di samping faktor lain seperti modal. Oleh karena itu, SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Ini juga salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia. Daya manusia juga adalah keseluruhan penentuan dan pelaksanaan berbagai aktivitas dan program yang bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja, pengembangan, dan pemeliharaan dalam usaha, meningkatkan dukungannya terhadap organisasi dengan cara etis dan sosial dapat dipertanggungjawabkan. Secara etis dan sosial dapat dipertanggungjawabkan artinya semua aktivitas yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat yang berlaku. 2. Peranan pengelolaan sumber daya manusia sering kurang dipahami dalam arti yang sesungguhnya bahwa setiap pimpinan dalam suatu organisasi merupakan manajemen sumber daya manusia. Artinya, para manajemen harus terlibat dalam mengambil berbagai langkah dan kegiatan manajemen sumber daya manusia, mulai dari perencanaan, ketenaga kerjaan, hingga pensiunan pegawai. Biasanya, dalam suatu organisasi dibentuk satuan kerja yang melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang secara fungsional tanggung jawab dalam melakukan berbagai kegiatan dan mengambil berbagai langkah dalam manajemen sumber daya manusia. Ketiga, tujuan sumber daya manusia. Dengan memahami fungsi manajemen SDM akan memudahkan dalam mengidentifikasikan tujuan manajemen SDM. Tujuan yang hendak dicapai adalah manfaat yang akan diperoleh dengan penerapan manajemen SDM dalam satu perusahaan. Tujuan manajemen SDM ialah meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Tujuan ini menuntun studi dan praktek manajemen SDM yang umumnya juga dikenal sebagai manajemen personal. Studi manajemen menguraikan upaya-upaya yang terkait dengan sumber daya manusia, manajemen operasional, dan memperlihatkan bagaimana cara profesional personal memberikan andil terhadap upaya-upaya ini. Sumber daya manusia memengaruhi keberhasilan setiap perusahaan atau organisasi. Meningkatkan andil manusia sangat penting sehingga seluruh perusahaan membentuk Departemen Sumber Daya Manusia. Dikatakan penting karena Departemen Sumber Daya Manusia tidak mengontrol banyak faktor yang membentuk andil sumber daya manusia tersebut.
misalnya modal, bahan baku, dan prosedur. Departemen ini tidak memutuskan masalah strategi atau perlakuan supervisor terhadap karyawan, meskipun departemen tersebut jelas-jelas mempengaruhi keduanya. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salima akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yaitu fungsi sumber daya manusia. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan adalah untuk menetapkan program kepegawaian yang meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, dan pemeliharaan kedisiplinan serta pemberhentian pegawai badan pengorganisasian. Yang kedua yaitu pengarahan dan pengadaan. Pengarahan adalah kegiatan memberi petunjuk kepada pegawai agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Pengarahan dilakukan oleh pemimpin yang dengan kepemimpinannya akan memberi arahan kepada pegawai agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik. Pengadaan merupakan proses penarikan seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan dan pengendalian. Kemudian yang ketiga, pengembangan. Pengembangan merupakan proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Kemudian ruang lingkup sumber daya manusia. Pengelola sumber daya manusia berkisar pada upaya mengelola unsur manusia dengan segala potensi yang dimilikinya seefektif mungkin sehingga dapat diperoleh sumber daya manusia yang puas dan memuaskan bagi organisasi. Sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen yang memfokuskan daripada unsur sumber daya manusia. Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia ini secara umum mencakup yang pertama, rancangan organisasi, yang kedua, staffing, yang ketiga, sistem reward, tunjangan-tunjangan dan pematuhan, yang ketiga, manajemen performansi, yang keempat, pengembangan pekerja dan organisasi, dan yang terakhir, yang kelima yaitu komunikasi dan hubungan masyarakat. Ada 3 prinsip dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama, orientasi pada pelayanan dengan berupaya memenuhi kebutuhan dan keinginan sumber daya manusia, di mana kecenderungannya sumber daya manusia yang puas akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumennya. Yang kedua yaitu membangun kesempatan terhadap sumber daya manusia untuk berperan aktif dalam perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan semangat kerja dan memotivasi sumber daya manusia agar mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu mampu menemukan jiwa entrepreneur sumber daya manusia perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.